Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita mengaji kitab Mafahim Yajib an Tushahhah. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab ini disambut oleh para ulama. Di depan ini ada banyak kata sambutan dari para ulama yang sesama dengan Syekh Muhammad sampai halaman 76. Dari saking banyaknya yang memberi kata sambutan, dan bahkan menurut Sayyid sendiri dari selain dari ini itu masih banyak kata sambutan dari para ulama, namun tidak dicantumkan di sini, tidak ditampilkan di sini karena dari saking banyaknya. Namun saya tidak akan membaca sambutan-sambutan dari para ulama karena sangat banyak. Kita langsung kepada manhajul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Manhajul kitab, metode kitab ini. Manhajul kitab bihada wa qad ja'alna hadzal kitaba ala thalathati abwabin kal ati. Jadi kitab ini dijadikan 3 bab. Al-babul awal mabahis fil akidah. Bab yang pertama pembahasan masalah akidah. Wa fiha bayanu fasadi maqayis takfir wa tadlilil yawm. Dalam pembahasan ini dijelaskan kerusakan vonis mengkafirkan dan menyesatkan di era sekarang, kata beliau. Al-babusani mabahis nabawiyah. Dalam bab yang kedua adalah pembahasan kenabian. Wa fiha khosaisun nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatun nubuwah wa haqiqatul basyariyah wa mafhumut tabarruk bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharihi. Di dalam pembahasan kenabian ini diterangkan keistimewaan Nabi, hakikat kenabian, hakikat kemanusiaan, dan pemahaman bertabarruk, yakni mengalap berkah dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan peninggalan beliau. Dan al-babus salisu, bab yang ketiga, mabahis mukhtalifah, pembahasan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Wa fiha bayanul hayatil barzakhiyah wa masyru'iyyati ziyarah an-nabawiyah wa ma yata'allaqu biha min al-athar wal masyahid wal munasabat ad-diniyah. Di pembahasan yang berbeda ini diterangkan masalah kehidupan alam barzakh, disyariatkannya ziarah nabawi, dan hal-hal yang berkaitan dengan ziarah nabawiyah, seperti peninggalan dan tempat-tempat bersejarah. Masyahid itu tempat-tempat bersejarah dan acara-acara keagamaan. Al-babul awal mabahis fil akidah. Kita masuk kepada bab yang pertama. Seperti yang dikatakan tadi, ada 3 bab. Kita masuk kepada bab yang pertama, mabahis fil akidah, pembahasan masalah akidah. Wa fiha bayanu fasadi maqayis takfir wa tadlilil yawm. Di dalam pembahasan masalah kita ini dijelaskan kerusakan vonis mengkafirkan dan menyesatkan di era sekarang, di zaman Syekh Muhammad mengarang kitab ini, apalagi sekarang lebih banyak lagi. At-tahdhir minal mujazafah bit takfir, memperingati ataupun hati-hati dari serampangan mengkafirkan.
yukhti'u katsirun minan nas aslahahumullah fi fahmi haqiqatil asbabil lati tukhriju sahibaha an dairatil islami wa tujibu alaihi al-hukma bil kufri. Banyak orang yang salah. Semoga Allah memperbaiki mereka. Salah di dalam memahami hakikat sebab-sebab yang menyebabkan orang Islam keluar dari daerah ataupun lingkupan Islam, yang bisa menyebabkan orang Islam itu divonis sebagai kafir. Sehingga karena kesalahan itu fatarahum yusari'una ilal hukmi 'alal muslimi bil kufri limujarradil mukhalafah. Sehingga kalian lihat orang-orang yang seperti itu, yang salah paham itu, cepat memvonis, cepat menghukumi orang Islam sebagai kafir karena berbeda pandangan, berbeda pendapat, langsung divonis kafir. Hatta lam yabqa minal muslimin ala wajhil ardi illal qalil. Sehingga kalau semuanya dikatakan kafir, maka orang muslim hanya sedikit di dunia ini. Wa nahnu naltamisu lihaula'il udhri lihaula'il udhra tahsinan lidzanni. Saya, kata Sayyid, mencari alasan terhadap mereka sebagai bentuk husnudzan ataupun baiknya sangkaan beliau terhadap mereka. Wa naqul la'alla niyyatuhum hasanah min dafi'in wajibin al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Walakin fatahum anna wajibal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari la budda fi adaihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah. Kami katakan mungkin niatnya itu baik sebagai amar ma'ruf nahi munkar, pendorongnya, motivasinya mereka mengkafirkan sesama, itu mungkin niatnya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan sebuah kewajiban. Tapi mereka itu terhalang dari dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu harus disampaikan dengan bijak, disampaikan dengan peringatan yang baik. Mereka terhalangi dari hal itu. Wa idza qtadal amrul mujadalah yajibu an takuna billati hi ahsan. Kalau perlu berdebat dengan cara yang lebih baik. Kama qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125. Wa dzalika ad'a ila al-qabuli wa aqrabu lil husuli 'ala al-ma'muli wa mukhalafatuhu khata'un wa hamaqah. Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah wahai Muhammad ke jalan Tuhanmu dengan bijak dan dengan peringatan yang baik. Dan kalau perlu berdebat, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kenapa kita mengajak orang lain, kita amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah dan mau'izah hasanah? Kenapa harus dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tidak dengan cara yang serampangan? Karena hal itu mudah untuk diterima. Orang itu kalau diajak dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang halus, maka orang itu akan mudah menerima apa yang kita sampaikan. Dan kita lebih mudah untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kalau tidak seperti itu, dalam amar ma'ruf nahi munkar tidak hikmah, tidak bijak, tidak mau'izah hasanah, tidak melakukan kebaikan, maka itu adalah kesalahan dan merupakan kebodohan, kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki.
فإذا دعوت مسلما يصلي ويؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه وينشر دعوته ويشيد مساجده ويقيم معاهده إلى أمر تراه حقا ويراه هو على خلافك والرأي فيه بين العلماء مختلف قديما إقرارا وإنكارا فلم يطاوئك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك فقد قارفت عظيمة النكراء وأتيت أمرا إدا نهاك عنه الله ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسنى. Jadi apabila kalian itu mengajak orang muslim untuk sholat, melakukan kewajiban-kewajiban Allah, melarang mereka dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan menyebarkan dakwah, membangun masjid, mendirikan pondok-pondok pesantren, namun menurut kalian itu adalah hal yang benar, tapi menurut mereka itu adalah tidak benar. Apa yang kalian ajakkan kepada mereka itu menurut mereka tidak benar. Sedangkan dalam masalah apa yang kita ajakkan itu masih ada kontroversi, kontradiksi di antara para ulama. Lantas orang yang kita ajak itu karena beda pemahaman antara dia dengan kita, ketika kita ajak mereka tidak mau untuk mengikuti kita, lantas kita mengatakan dia kafir, maka berarti kita melakukan kesalahan yang besar. Jadi salah kalau kita langsung vonis kafir. Kalau ada orang diajak untuk melakukan ma'ruf, mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal kebaikan atau melarang orang lain dari hal-hal yang diharamkan, ternyata tidak sama pendapat kita dengan pendapat mereka yang kita ajak, ternyata dia tidak mau, terus kita vonis kafir dia, maka kita telah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung memvonis gitu, jangan langsung memvonis kafir terhadap orang yang tidak sama pandangan dengan kita. Qala al-'allamah al-imam Sayyid Ahmad Mashhur al-Haddad wa qad inaqada al-ijma' 'ala man takfiri ahadin min ahli al-qiblah illa bima fihi nafyu sani al-qadir jalla wa ala aw syirkun jali la yahtamilu at-ta'wil aw inkaru nubuwah aw inkaru ma ulima min ad-din bid darurah aw inkaru mutawatirin aw mujma'in alaihi daruratan min ad-din. Orang yang sangat alim yang menjadi panutan Sayyid Ahmad Mashhur al-Haddad berkata, ijma' ulama, kesepakatan ulama, tidak boleh memvonis kafir terhadap seorang pun yang ahlul kiblah, yakni orang yang sholat, orang Islam, itu tidak boleh untuk divonis kafir kecuali mereka memang meniadakan zat pencipta, meniadakan Allah, mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, baru itu kafir. Atau melakukan syirik yang jelas-jelas syirik yang tidak bisa ditakwil. Kalau masih bisa ditakwil, kalau masih bisa diarahkan kepada yang tidak kafir, maka kita arahkan kepada yang tidak kafir. Jangan langsung mengatakan dia itu kafir. Jangan serampangan seperti itu. Jangan sembarangan kita mengatakan kafir. Baru tidak ada takwilan lagi, melakukan syirik yang jelas-jelas syirik tidak bisa ditakwil, baru boleh kita mengatakan dia itu keluar dari Islam ataupun kafir, murtad. Au ingkar nubuwah, atau mengingkari kenabian, mengingkari bahwa Nabi Isa itu adalah nabi, mengingkari sesuatu yang menurut agama itu sudah diketahui secara pasti. Sudah diketahui secara pasti dari agama, itu juga kafir kalau mengingkarinya. Atau mengingkari sesuatu yang mutawatir, atau mengingkari sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, yang sudah menjadi kepastian dari agama, maka itu juga kafir kalau kita mengingkarinya. Wal ma'lumu min ad-din daruratan ka tauhidi wan nubuwati wa khatmir risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ba'thi fil yaumil akhir wal hisabi wal jazaa'i wal jannati wan nari yakfuru jahiduhu wa la yu'daru ahadun minal muslimina bil jahli bihi
ila man kana haditsa ahdin bil islami fa innahu yu'dharu ila ayat ta'allamahu thumma la yu'dharu ba'dahu. Hal-hal yang diketahui secara pasti dari agama yang tidak boleh kita ingkari seperti tauhid, mengesahkan Allah, nubuat, kenabian-kenabian, bahwa Nabi Adam sampai Nabi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi, itu adalah merupakan pengetahuan yang pasti dari agama yang sudah diketahui umum gitu. Jadi tidak boleh diingkari, kalau mengingkarinya ya kafir. Begitu juga bahwa terutusnya Nabi Muhammad adalah merupakan yang terakhir. Jadi tidak ada Rasul, tidak ada utusan setelah Nabi Muhammad. Adapun Nabi Isa itu statusnya diturunkan dari atas langit, itu bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada Nabi lagi, tidak ada utusan lagi setelah Rasulullah. Khatamul Anbiya wal Mursalin itu adalah memang akhir dari para nabi, akhir dari para utusan. Bukan bermakna cincin seperti ada sebagian orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah yang dimaksud khotam itu adalah cincin. Kalau cincin itu tidak ada akhirnya karena merupakan lingkaran yang tidak ada akhirnya. Terus cincin itu adalah merupakan hiasan. Jadi Rasulullah itu katanya itu adalah merupakan hiasan para rasul. Setelah baginda Nabi masih ada Nabi lagi. Maka kalau seperti itu kafir, jelas kafir kalau seperti itu. Kalau mempunyai ideologi pandangan yang seperti itu. Juga seperti hidup kembali di hari akhirat ataupun di hari kiamat, kita akan dibangkitkan kembali, hidup kembali. Itu sudah maklum minad dini bidarurah. Juga hisab, adanya hitungan amal, itu sudah diketahui secara pasti. Kalau mengingkarinya maka hukumnya kafir, murtad. Adanya balasan amal baik, amal buruk itu akan dibalas, itu tidak boleh kita ingkari. Adanya surga, adanya neraka. Orang yang memungkirinya maka itu berhukumnya kafir. Wala yu'dharu ahadun minal muslimina bil jahli bihi. Jadi siapapun umat Islam tidak boleh bodoh ataupun tidak tahu dalam masalah ini. Artinya tidak dapat ditolerir, tidak bisa diampuni kecuali orang yang baru masuk Islam. Kalau mu'alaf baru masuk Islam itu masih ditolerir sampai dia belajar. Kalau sudah belajar maka tidak ada toleransi. Apa yang dikatakan mutawatir? Wal mutawatiru al khabarul ladzi yarwihi jam'un yu'manu tawatu'uhum 'alal kadibi an jam'i mislihim. Yang dikatakan mutawatir adalah sebuah khabar, yang adalah sebuah hadis yang diriwayatkan ataupun kabar yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh sekelompok orang banyak, bisa jadi sahabat, ulama, yang tidak mungkin untuk sepakat dalam kebohongan. Kalau mereka berkumpul tidak mungkin bohong. Maka itu namanya mutawatir. Jadi setiap kabar yang sudah diriwayatkan oleh orang yang banyak yang tidak mungkin bohong, maka itu namanya mutawatir. Imam minal isnadi ka hadits man kadzaba alayya mutamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada kalanya mutawatir itu dari segi isnad. Sanadnya itu diriwayatkan oleh orang-orang banyak, oleh ulama-ulama yang sudah diakui dan banyak yang meriwayatkan, seperti hadis man kadzaba alayya mutamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini derajatnya adalah hadis mutawatir. Kalau ingkar terhadap hadis ini hukumnya kafir, murtad.
Wa imam min haitsu tabaqah. Ada kalanya mutawatir itu dilihat dari segi tingkatan. Katawaturil Quran, seperti mutawatirnya Quran. Al-Quran itu sudah mutawatir. Fa innahu tawatar 'alal basita syarqan wa gharban darsan wa tilawatan wa hifdzan wa talaqqahul kafah lil kafah tabaqatan an tabaqah fala yahtaju ila isnad. Al-Quran seperti yang kita ketahui sudah mutawatir, sudah menyebar luas baik di barat, di timur dan barat. Itu semuanya sama-sama mempelajari, sama-sama membaca, sama-sama menghafalkan, dan disampaikan oleh generasi sebelumnya kepada generasi setelahnya, tingkatan sebelumnya kepada tingkatan setelahnya. Jadi tidak membutuhkan pada sanad. Al-Quran kan seperti itu. Semuanya di dunia ini, seluruh dunia seperti itu. Al-Quran yang seperti itu. Karena sudah kita dapatkan dari orang-orang sebelum kita, generasi atau bakoh generasi sebelum kita itu sudah sepakat seperti itu. Itu namanya mutawatir. Tapi tawatirnya dari segi generasi, dari segi bakoh. Waqad yakunu tawatur amalin wa tawarus. Ada kalanya tawatur itu dari segi perbuatan dan dari segi turun temurun. Seperti katawaturil amal ala syai'in min asri nubuwah ilal an atau tawaturi ilmin, katawaturil mu'jizat, atau tawatur ilmin katawaturil mu'jizati fa inna mufradatiha wa in kana ba'daha ahadan lakinnal qadral mushtaraka minha mutawatirul qat'an fi ilmi kulli insanin muslim. Ada kalanya tawatur itu dari segi pekerjaan dan turun temurun, seperti pekerjaan di masa Nabi sampai sekarang masih dikerjakan, maka itu namanya mutawatir. Atau mutawatir secara pengetahuan, seperti mutawatirnya mukjizat. Para nabi mempunyai mukjizat, seperti Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang, Nabi Ibrahim tak mampan dibakar api, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad, mukjizatnya Al-Quran. Itu semuanya orang tahu. Meskipun ada sebagian mukjizat-mukjizat itu hadisnya adalah hadis ahad, namun al-qadrul mushtarak, yakni benang merah dari semua mukjizat yang ada, itu semuanya mutawatir. Secara pasti sudah diketahui oleh manusia bahwasanya para nabi itu mempunyai mukjizat gitu. Jadi kalau kita memungkiri bahwasanya para nabi itu memiliki mukjizat, maka hukumnya kafir, murtad. Wa innal hukma 'alal muslimi bil kufri fi ghairi hadhihi al mawatin allati bayyanaha amrun khatir. Wa fil hadis idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahadahuma. Jadi kalau kita memvonis orang lain yang muslim, yang membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang masih sholat, kita katakan, kita vonis dia sebagai orang kafir, maka adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Jadi menghukumi orang kafir selain dari kekafiran, penyebab-penyebab kekafiran yang telah disebutkan ini adalah merupakan kekhawatiran yang sangat jelas. Dalam sebuah hadis dijelaskan, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahadahuma. Apabila ada seseorang mengatakan ya kafir, wahai orang kafir, kepada temannya, mengatakan wahai orang kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satunya. Ini kekhawatiran. Wala yasihu suduruhu illa mimman arafa bi nuri syari'ati madakhil al-kufri wa makharijahu wal hudud al-fasilata bainal kufri wal imani fi hukmi syari'atil gharra. Jadi tidak sah, tidak benar apabila seseorang yang tidak mengetahui syariat langsung mengeluarkan kata-kata kafir. Jadi
mengeluarkan kata-kata kafir hanya benar apabila dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui keluar masuknya kekafiran. Tempat keluar masuknya kekafiran, mengetahuinya itu dengan nur syariat, karena dia itu sudah alim, dalam ilmu syariatnya alim, dan juga mengamalkan ilmunya sehingga dia mempunyai cahaya dalam hatinya, mempunyai nur ilmi syariat, sehingga dengan cahaya syariat itu dia bisa tahu tempat keluar dan masuknya kekafiran itu tahu. Maka benar kalau orang seperti itu mencetuskan kekafiran. Kalau orang-orang bodoh, orang-orang yang tolol, orang-orang yang tidak tahu syariat, tidak tahu terhadap agama, itu tidak benar. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kafir kepada saudaranya yang muslim. Jadi syarat agar bisa untuk memvonis kafir itu yang pertama mengetahui keluar masuknya kekafiran itu, tempat keluar masuknya kekafiran, kan harus mengetahui batasan-batasan yang memisahkan di antara kekafiran dan iman di dalam hukum syariat yang bercahaya ini. Fala yajuzu li ayyi insanin ar-rafdu fi hadzal midan wa takfir bil awham wa takfiru bil awham wal madan duna tathabbutin wa yakinin wa ilmin rasikhin matin wa illa ikhtalata sayluha bil abtah wa lam yabqa muslimun ala wajhil ardi illa qalil. Jadi siapapun manusia tidak boleh masuk pada ranah ini, di dalam bidang ini, sehingga mengkafirkan sesama dengan hanya praduga dan prasangka tanpa penelitian, tanpa adanya keyakinan, tanpa adanya ilmu yang kokoh, yang mantap, yang kuat. Apabila tidak ada tidak ada ilmu, tidak ada ketelitian, keyakinan, hanya mengkafirkan orang muslim, sesama muslim dengan praduga, dengan prasangka, maka ini adalah sebuah kehancuran. Akan kacau kalau seperti itu. Ikhtalata sayluha bil abtah. Diumpamakan seperti air yang jernih bercampur dengan pasir, sehingga menjadi kacau. Kalau sudah kacau ya wala yabqa muslimun ala wajhil ardi illal qalil. Maka umat Islam menjadi sedikit di dunia ini kalau semuanya dikafirkan, akan sedikit umat Islam itu. Kama la yajuzu takfiru bi irtikabil ma'asi ma'al iman wal iqrar bi syahadataini. Begitu juga tidak boleh kita mengkafirkan dengan sebab seseorang Islam mengerjakan kemaksiatan padahal dia beriman kepada Allah, mengakui, berikrar dengan dua kalimat syahadat, membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh kita vonis sebagai kafir. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun min aslil iman. Ada tiga yang merupakan inti dari iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah la nukaffiruhu bidzambin wa la nukhrijuhu anil islam bil amal wal jihadu madin mundu ba'athani Allahu ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu juru jairin wal adlu adilin wal imanu bil aqdar. Yang pertama, inti daripada iman adalah berhenti mengatakan kafir kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan hanya dia berbuat sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, dosa, itu jangan kita mengatakan kafir. Jangan mengeluarkan mereka dari Islam dengan sebab perbuatan, dengan sebab mengerjakan seperti ini dikeluarkan dari Islam. Itu yang pertama, jangan mudah mengatakan kafir kepada orang Islam. Itu asal iman, inti iman. Yang kedua, jihad, berperang melawan orang kafir, ya, kafir harbi,
bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi tidak boleh kita jihad kepada kafir dhimmi. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi kita. Itulah kafir harbi. Kalau kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man yang berada di kekuasaan imam, yang masih tunduk, yang tidak menyerang umat Islam, maka itu tidak boleh kita perangi. Jihad itu kepada orang kafir, apalagi orang Islam. Tidak boleh kita jihad kepada orang Islam. Jihad itu kepada orang kafir harbi. Jihad itu akan terus berlanjut mulai dari Allah Subhanahu wa taala mengutus saya, kata Rasulullah, sampai akhir dari umat saya memerangi Dajjal. Baru setelah itu sudah tidak ada. Jadi tidak bisa jihad itu dibatalkan, dihapus oleh penyelewengan orang-orang yang menyeleweng, begitu juga dengan adilnya orang yang adil. Dan yang ketiga, inti dari iman itu adalah percaya kepada takdir. Itu adalah inti iman. Wa kana Imamul Haramain yaqulu lana fasilu ma yaqtadi at-takfir min al-ibarati mimma la yaqtadi. Laqulna hadha tama'un fi ghairi matma fa inna hadha ba'idul madrak wa arul maslak yustamaddu min usulil tauhid. وما لم يحط علما بنهاية الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير على وثائق. Imam Haramain pernah berkata kepada saya, kepada kita, maksudnya pernah Imam Haramain itu pernah dikatain sama orang, wahai Imam Haramain, mari jelaskan kepada kami secara terperinci apa yang bisa menjadikan seseorang itu kafir dengan ungkapan-ungkapan dan sesuatu dan ungkapan-ungkapan yang tidak membuat orang itu kafir. Dan Imam Haramain itu berkata, ini adalah sebuah harapan yang bukan pada tempatnya, karena ini sangat sulit untuk ditelusuri, dicari dalilnya itu sangat sulit. Masih mengkaji lebih dalam itu. Ba'idul madrak itu harus dikaji lebih dalam kalau masalah itu. Dan ini adalah proses yang sangat rumit. Wa arul maslak itu diambil dari asal-asal tauhid. Kalau masih belum menguasai hal itu, menguasai puncak daripada hakikat-hakikat ilmu, maka tidak bisa kuat dalil-dalil untuk mengkafirkan. Lidzalik muhadzir kulla tahdhir min al-mujazafah bitakfir fi ghairi al-mawatin as-sabiq bayanuha li'annahu jiddun khatir wallahu alladhi ila sawa'is sabil wa ilaihi al-masir. Oleh karena itu, maka sangat waspadalah dari serampangan, harus berhati-hati dari mudah untuk mengkafirkan selain tempat-tempat yang telah dijelaskan di muka itu. Karena itu adalah kekhawatiran, dikhawatirkan. Allah yang menunjukkan kepada jalan yang benar, kepadanya lah kita akan kembali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.